Wabarakatuh. Halo Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Waalaikumsalam. ya, selamat malam Jumat dan selamat bertemu lagi di acara Serlim kita yang kita adakan setiap seminggu sekali. Nah, di di sini saya Wawan sebagai pemandu acara Serlim kita hingga akhir. Jadi sebelum acara kita mulai, ada beberapa yang perlu saya ingatkan kepada teman-teman terkait peraturan Serlim kita pada malam ini atau malam-malam sebelumnya. Oke, untuk syaratnya atau peraturannya itu yang pertama, setiap peserta mempunyai waktu maksimal 7 menit untuk sharing. Nah, sebelum waktunya berakhir, 1 menit sebelum waktunya berakhir, nanti akan diingatkan. Dan ketika waktunya berakhir, nanti pembicara akan ada sejenis peringatan dah dari saya. Terus yang kedua, untuk yang berbicara atau yang menyampaikan itu nanti random sesuai dengan keinginan saya. Jadi nanti akan saya sebutkan judul dan nama pembawanya, nanti baru yang bersangkutan berbicara. Setelah itu setiap satu pembicara nanti selesai pembicara nanti bakalan ada maksimal dua petak dari teman-teman audiens itu bertanya kepada teman kita yang mengisi materi. Jadi setiap pembicara nanti akan ada 2 orang maksimal bertanya. Habis itu kita lanjutkan ke pembicara selanjutnya. Oke, untuk malam ini acara sekarang kita udah yang bergabung itu 6 orang. Udah kita lanjutkan aja untuk malam ini. Dan di sini untuk teman-teman yang pertama untuk untuk berbicara itu dengan judul Public Speaking Introvert by Ismi. Kepada Mbak Bro Ismi, silakan. Halo, Halo, halo. ini udah jadi urutan pertama ya. Kan, Mbak? Sebentar. Oke, Iya. dimulai. Nama saya Ismir Mayanti. Di sini topik yang saya angkat tentang public speaking introvert. Nah, kita mulai sekarang aja ya topiknya hari ini. Nah, kenapa saya angkat introvert? Karena introvert cenderung dengan beberapa orang yang suka bilang, aduh, kayak saya nggak bisa nih ngomong di depan umum. Nah, cenderung mereka itu biasanya introvert itu takut bicara di depan umum. Nah, orang-orang yang memiliki kepribadian introvert seringkali kadang kita memiliki anggapan bahwa dengan sifat yang dia miliki, kadang dia sulit menjangkau kehidupan yang lebih luas. Misalnya, berkomunikasi di depan orang banyak, membangun rasa percaya diri, bahkan berbicara di depan umum. Kadang mereka agak takut dan agak minder di situ. Nah, itu kan pasti akan jadi pertanyaan besar kita ya. Bisa nggak sih seorang introvert itu mengatasi itu semua? Atau hanya stigma yang kita tanam atau mereka tanam kan? Nah, kadang kita suka berpikir nih di dalam diri kita, saya introvert, apakah saya bisa jadi public speaker ya? Nah, itu kadang kita sering mikir kayak gitu. Nah, untuk kamu yang merasa dirinya introvert dan ingin membangun percaya diri, hal pertama yang kamu lakukan adalah ubah mindset. Kenapa? Karena ubah mindset bermula dari diri kamu sendiri. Nah, kita ambil contoh ya. Di sini saya ngambil 2 orang. Yang pertama, kamu pernah dengar kan pasti sosok Barack Obama. Nah, dia itu Presiden Amerika Serikat dan terkenal sebagai orator ulung. Di mana setiap kali dia orasi, dia tuh mampu menyihir penontonnya yang hadir dan membuat mereka terpukau. Bahkan salah satu alasan yang kuat kenapa dia bisa 2 kali menang pemilu.
di Amerika Serikat tentunya. Nah, tokoh yang kedua yang saya angkat tentang Mark Zuckerberg. Nah, dia seorang pendiri Facebook yang sangat inovatif karena berkat kreativitas dan kerja kerasnya tentunya. Nah, cara dia berbicara di depan umum itu sangat menginspirasi. Nah, kadang dia tuh mampu menyihir penonton yang hadir, itu mampu terbangun motivasinya, sehingga pola pikirnya pun ikut berubah. Nah, sebenarnya apa sih kaitannya mereka dengan pembicaraan yang saya angkat hari ini? Nah, tentu ada kaitannya. Kalau kamu perhatiin ya, mereka berdua itu mempunyai suatu kepribadian introvert. So, mengapa mereka bisa menjadi public speaker yang hebat? Kenapa? Tentu jawabannya bukan simsalabim, ala kadabra langsung jadi ya. Nah, mereka bisa seperti itu karena mereka berani untuk mengubah mindset mereka. Kenapa? Karena introvert itu bukan kutukan, namun hanya klasifikasi secara umum berdasarkan kepribadian. Dan kepribadian itu tentunya bisa kita ubah dong. Nah, dengan cara gimana? Dengan cara pembiasaan dalam diri kita. Nah, kaitannya dengan public speaking itu bagaimana? Bahwa kita harus sadar bahwa public speaking itu ternyata skill yang dapat kita latih secara terus-menerus. Nah, orang-orang yang bagus dalam public speaking itu sendiri adalah orang-orang yang mau mengasah dan mengembangkan jam terbangnya. So, untuk kamu yang ngerasa diri kamu introvert, jangan jadikan hal tersebut sebagai penghambat. Kamu bisa memiliki kesempatan untuk membangun rasa percaya diri, bahkan kamu bisa tampil di depan umum dengan lebih baik lagi. Nah, ada nggak sih tips jitunya untuk si introvert ini? Nah, siapa bilang kan public speaking itu nggak bisa buat introvert. Nah, buktinya dua tokoh tadi itu bisa ya, bahkan mereka tuh jago sekali, walaupun mereka sebenarnya introvert. Nah, masih ngerasa takut bicara di depan umum? Atau takut ketemu orang baru? Kan, atau malah nggak suka keramaian sama sekali? Atau nggak bisa ngomong baik-banyak? Itu harus dirubah mindset kamu ya. Nah, caranya gimana? Yang pertama, ubah mindset kamu. Fokus pada kesempatan, bukan hambatan. Jadi, kamu harus merubah from this ya. Kamu punya fixed mindset di sini. Saya introvert, saya nggak bisa public speaking. Kan biasanya kita ngomong kayak gitu. To this maksudnya kita harus growth mindset. Kita harus mengubah mindset kita jadi, oh saya introvert, tapi saya yakin jika semua orang bisa public speaking, saya harus bisa. Gitu. Nah, itu saya ngambil kutipan itu dari Profesor Carol Dweck dari buku Change Your Mindset, Change Your Life. Jadi, kamu bisa mengubah hidup kamu kalau kamu bisa mampu mengubah mindset kamu. Nah, yang kedua, keluar dari zona nyaman. Nah, kalau kamu ingin memiliki sesuatu yang lebih besar, mulai dari hal besar. Maksudnya, temukan lingkungan yang baru, lingkungan yang dapat menumbuhkan potensi kamu nih. Contohnya, gabung di komunitas. Nih kayak kita kan ikutan Extreme Public Speaker kan hari ini. Nah, ikut pelatihan. Nah, ini kita lagi coba Sartum ya, sharing 7 menit. Nah, di sini kita bisa coba keluar dari zona nyaman kita bisa ngomong dan sharing sama teman-teman di sini. Nah, yang ketiga, manfaatkan setiap momen. Maksudnya manfaatkan setiap momen itu gimana? 1 menit lagi ya, Kak. Kenapa? 1 menit lagi. Oke. Nah, belajarlah, bicaralah dari hal-hal terkecil. Nah, contohnya gimana? Nih, ketika kamu ngobrol sama teman, nah di situ kamu bisa atur susunan kata-kata kamu. Nah, yang kedua, contoh lainnya itu menyampaikan opini ketika kamu lagi rapat. Nah, jadi kan dari rapat itu kamu bisa nyusun kata-kata bagaimana sih sebenarnya ngomong yang baik ketika kita ngajuin pendapat di meeting. Nah, terus pada saat seminar kita bisa bertanya. Nah, dari bertanya itu kita bisa membangun rasa percaya diri. Nah, yang contoh terakhirnya itu ada presentasi di kelas. Sekarang kita kan suka guru gini kalau di depan orang. Nah, dari presentasi di kelas, waktu kalau kita kuliah ataupun kita ada presentasi lah ya, kayak gini. Nah, itu bisa mengubah cara pandang kita buat berbicara di depan orang. Nah, yang terakhir, latihan itu adalah kunci. Kenapa? 70% public speaking itu dipengaruhi jam terbang. Dan jam terbang
didapetin dari mana? Dari latihan. Nah, contohnya kayak kita latihan di depan cermin, kemudian latihan dengan merekam suara, jadi kita tahu intonasi kita bagaimana. Nah, terus latihan bicara di depan orang terdekat. Maksudnya orang terdekat itu bisa jadi mungkin kita ngomong kayak gini nih di extreme public speaking, atau mungkin di depan kita harus presentasi ide kita. Nah, itu juga bisa jadi latihan. Nah, kalian tinggal pilih kira-kira cara apa yang paling efektif dari tips-tips yang tadi saya coba ini. Bagi waktunya habis. kata penutup. Ya, Nih ya, bisa. introvert itu bukan kutukan, tapi hanya klasifikasi kepribadian. So, kamu bisa ngubah mindset kamu untuk jadi public speaker yang handal. Terima kasih semuanya. Mohon masukannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali ya dengan judul Public Speaking Introvert. Oke, untuk teman-teman itu tadi materi yang dibawakan oleh Mbak Bro Ismis. Jadi untuk para audiens yang mempunyai pertanyaan langsung aja, langsung buka, langsung open mic dan langsung tanya. Oke, adakah yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Nah, ya, mau bertanya Oke, silakan. dari Syahid Kamil. Mau bertanya gini, kadang orang yang pemalu itu atau orang yang minder itu, dia kan juga nggak punya pengalaman tuh. Akhirnya dia minder, nggak mau berani mencoba. Nah, kadang orang yang minder itu perlu didorong gitu, perlu didorong sama orang lain atau dari luar atau perlu diajak supaya dia berani gitu. Nah, ada nggak sih tips atau mindset atau apa ya, bisa ngubah mindset, bisa terinspirasi supaya orang yang minder itu berani gitu tanpa harus didorong dari faktor luar atau orang lain atau keterpaksaan atau segala macamnya. Terima kasih. Itu kayak kita berusaha untuk bantu ya, kayak bantu misal teman kita nih, dia terlalu pendiam dan minder parah banget mungkin ya. Nah, di situ kita coba bantu dia, gimana sih caranya biar dia tidak keluar dari zona nyamannya dia. Itu kan misalnya dia tidak men-challenge dirinya dia sendiri dan tetap jadi orang yang minder ya. Nah, karena dia di situ kurang gimana ya? Dia kurang adanya rasa percaya dirinya dia dari dalam dirinya dia. Nah, mungkin dia kan jadi lebih memilih untuk menjadi pasif. Nah, apalagi kalau misalnya kayak kita diskusi kayak gini, mungkin lebih suka untuk jadi pendengar daripada harus jadi pembicara. Nah, sebenarnya teman-teman yang kayak gini, mungkin mereka lebih nyaman buat jadi pendengar. Kadang gimana caranya biar mungkin dia bisa jadi kita atau mungkin jadi teman dekat kita. Caranya gimana? Caranya biasakan hadir atau mungkin ikutan di acara-acara kayak kita gini, sharing 7 menit kayak hari ini. Nah, mulainya mungkin dia masih jadi pendengar ya. Nah, nanti lama-kelamaan mungkin dia bisa ngubah mindset dia untuk jadi ini pembicara. Kalaupun misalnya dia ternyata sulit ya, karena nggak biasa ngomong nih. Sebenarnya bisa sih dirubah kayak gitu. Harus mau ikut lingkungannya. Jadi mungkin dia bisa join ke extreme public speaking, jadi partisipan kayak gini, jadi peserta aja cukup. Nanti dengerin. Nah, dari dengerin itu dia jadi mulai terbiasa. Nah, dari terbiasa itu dia jadi mulai pelan-pelan bisa pede sama dirinya sendiri gitu. Atau mungkin kadang libatkan setiap yang kita lakukan kayak gini nih. Mungkin nanti bakalan ada sharing diskusi kayak gini kan. Nah, dia jadi bakalan nanya, sebenarnya hal terbesar yang bisa ngubah diri kita, itu mindset kita.
Jadi kalaupun ternyata kita masih minus banget nih rasa percaya dirinya, nggak perlu khawatir. Kelilingi dengan orang-orang yang bisa inspirasi buat dia. Nanti lama-lama itu bakalan ngubah mindsetnya dia, gitu. Jadi pernah dengar istilah kan, kita adalah bagaimana lingkungan kita, karena diri kita itu dibentuk oleh lingkungan yang ada di sekitar kita, kayak gitu. Gitu aja sih Kak. Mungkin ada yang mau nambahin lagi. Oke, super sekali jawabannya, mantap Kak. Kayak motivator. Itu tadi untuk pertanyaan pertama. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya. Satu kesempatan lagi kita berikan. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu untuk selanjutnya. Sebelumnya terima kasih Kak Ismi udah menyampaikan materinya dan udah menginspirasi ke kita semua yang ada di room ini. Oke, Sama-sama, makasih. ya. Oke, untuk selanjutnya itu akan dibawakan materinya dengan judul Lifestyle Kita on the Way Sakit by Farisa. Kepada Mbak Bro Farisa kami persilakan. Adakah? Atau belum join? Belum join sepertinya ya. Oke, kalau Assalamualaikum. oh ada, waalaikumsalam. Saya Ya. bukan Farisa ya, saya Farida. Oh, Selain siap. lagi. Ini emak-emak bingung saya, emak-emak yang ikut anak muda malu-malu, kayaknya malu-maluin banget. Tidak apa, nggak apa-apa Bu. Gimana itu? Nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa, kita di sini. Atau jadi pendengar aja ya? Gitu. Oh, iya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu Nggak ya. apa-apa. Jadi kita Ya, di apa sini santai aja. sharing ilmu. Ya, sharing Biar yang ilmu. muda belajar dari yang lebih bijak. Iya, Oh. benar sekali. Ini emak-emak rempong. Oke, bismillahirrahmanirrahim. I try it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. You are what's your choose, kan gitu. Kamu adalah apa yang kamu pilih. Hari ini kita bisa atau ada satu komunitas di Indonesia yang mereka sudah memilih kehidupan yang berbeda. Atau ada satu hal lain lagi adalah bahwa komunitas ini melihat bahwa sebetulnya dari sudut mata pandangan yang lain bahwa sebetulnya loh kita itu lifestyle kita itu sebetulnya on the way sakit loh. Menurut teman-teman benar nggak sih itu? Aku panggil teman-teman biar aku jadi orang muda kayak kalian. Iya, benar. Apa menurut kalian kenapa sih ada komunitas seperti ini yang melihat bahwa sebetulnya lifestyle kita itu on the way sakit? Benar nggak sih begitu? Iya, setuju saya Bu. Apa buktinya? Jangan setuju-setuju aja. Apa coba? Saya mau Karena- nanya ini lifestyle yang dari mana dulu ya, Bu? Ya, pokoknya mau menurut kalian, menurut teman-teman, lifestyle yang mana? Yang jelas lifestyle hari ini itu orang on the way sakit. Betul nggak? Umum aja. Kehidupan hari ini, kehidupan milenial, kehidupan era milenial, kehidupan 4.0 itu adalah pola lifestyle on the way sakit. Bener nggak sih? Terlalu banyak main gadget. Iya, kalau dilihat dari segi sosial media mungkin ya. Kayak selain sosial media, selain sosial lifestyle apa aja sih? Berarti kan pola tidur ya, pola makan, terus pola bekerja, pola konsumsi, pola apa lagi tadi? Tadi apa katanya tadi? Pola apa? Ada yang nyabut, yang nyaut tadi aku kepotong. Pola apa aja? Halo? Nah, suaranya.
Ya, Pola apa ya? halo, mana suaranya? Pola Em, bermain juga mungkin. pola bermain, yes. Iya. Kayak Dulu apa tuh pola bermain yang gimana tuh, Mas? kalau Pola dulu kan bermain yang cuma sampai maghrib udah disuruh pulang main peta umpet. Nah, sekarang bisa main game mobile itu sampai bermalam-malam gitu kan teman-temannya. belum lagi gelap-gelapan ya. Belum lagi gelap, lampunya gelap, terus pegang gadget yang terang sampai nggak tidur-tidur. Oke, itu benar banget semua teman-teman menyampaikan itu dan aku adalah orang yang berumur 56 tahun yang aku tuh prihatin banget ketemu anak. Kenapa aku pilih tema ini? Karena aku bekerja, aku di dunia bisnis, di dunia wirausaha dan duniaku itu kumpulin sama anak muda dan aku tuh prihatin banget. Aku pengen narik ini di sebuah data. Apa aja tuh datanya adalah aku melihat sekarang anak-anak muda umur 30-an tahun, maaf, sering batuk-batuk, sering pilek-pilek, sering flu, dan gak sedikit yang sudah kena diabetes. Umur 30 tahun, mereka sudah kena diabetes, mereka sudah kena penyakit jantung, gagal ginjal, atau punya masalah di ginjal, atau liver. Apakah ini yang menjadi penyebab dasar seperti ini? Padahal mereka anak muda yang pekerja keras. Aku lihat mereka pekerja keras, gimana enggak? Mereka kerja itu sampai begadang sampai pagi dan bekerja itu sampai kopi kental itu bergelas-gelas. Udah gitu makannya super mie instan atau makanan-makanan instan yang sangat tinggi gula dan sangat tinggi karbohidrat. Dan tahukah teman-teman bahwa pola konsumsi saja itu gula itu kita minum Thai tea itu sugarnya berapa? Sugarnya ada sekitar 18 sampai 20 sendok. Suatu hari saya ke Kalimantan, kebetulan mendampingi seorang jurnalis dari Australia, bertemu dengan orang-orang bule yang bekerja di WWF ya. Terus kita di pedalaman Dayak, pada saat itu masuk di pedalaman di Kalimantan itu, kemudian kita makan bersama malam itu, lalu mereka sharing, salah satunya adalah seorang bule perempuan lah, dia sharing, dia bilang apa? Oh, how amazing. Do you know their kitchen they have sugar gitu. Dulu aku tuh nggak ngerti kenapa orang heran gitu kok di dapur-dapur kita banyak gula pasir gitu. Aku dulu nggak ngerti gitu kenapa dia begitu amazed banget itu. Do you know how the kitchen they have sugar at theirs gitu ya. Nah, sekarang aku jadi ngerti ketika aku belajar tentang lifestyle, aku merubah lifestyleku, aku jadi ketemu kenapa sugar itu begitu berbahaya. Satu Thai tea, satu gelas Thai tea itu 18 sampai 20 sugar sendok ya, 20 sendok gelas. Itu aja pankreas kita ternyata kita menemui banyak jurnal, nanti silahkan teman-teman cari, itu berbagai penelitian dan jurnal itu pankreas kita itu hanya mampu menerima maksimal 2 spoon atau 20 gram. Hanya bisa kemampuan capability pankreas untuk mengolah itu. Padahal 2 sendok sugar itu bukan hanya dari sugar, tapi dari nasi, dari tepung-tepungan, dari dari kerupuk, dari kue-kue, makaroni kamu, keripik-keripik, cemilan. Itu tahu nggak berapa ternyata kita setiap hari memasukkan kadar karbohidrat atau gula ke dalam tubuh kita. Tahu nggak berapa teman-teman? Kita memasukkan dengan pola hidup hari ini. Super mie, kue, segala macam berapa? Ayo tebak dong Mas. Tebak dong Mas. Guess. Sebelumnya maaf Bu, waktunya tinggal 1 Udah menit. habis ya waktunya ya? Udah 1 habis menit lagi. waktunya. Hah? 1 menit lagi. Oke. Tahu nggak teman-teman 300 sendok makan. Padahal capability kita cuma 2 sendok makan. Artinya teman-teman sebagai penutup, you are what you eat. Kamu adalah apa yang kamu makan. You are what you choose. It's not about health, it's about lifestyle. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu yang udah menyampaikan lifestyle di era sekarang ini kepada teman-teman audiens nih yang mau bertanya tentang lifestyle kita, gimana bagusnya dan lain sebagainya.
dipersilakan kepada teman-teman audiens untuk membuka mic-nya langsung berbicara. Kita kasih 2 kesempatan untuk berbicara, untuk bertanya. Silakan. Ibu, aku mau coba tanya. Oke, siap. Dengan siapa? Namanya saya, siapa? Saya Ismi. 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 Salam hangat Anandaku, teman-teman, anggap temen ya. Oke, Iya, silakan. salam hangat juga. Jadi berhubung kita kan karena sudah terbiasa dengan pola hidup kayak tadi ya. Misal pagi ini udah makan roti, terus tiba-tiba ngelihat nasi, belum sarapan, disebut sarapan kalau kita belum makan nasi. Nah, terus nggak lama kita makan nasi uduk kan, habis makan kue-kue. Nah, terus, dan itu kadang kita nggak sadar bahwa, karena mindset kita udah terbiasa, kalau bukan nasi, bukan sarapan. Nah, buat orang-orang yang sudah terbiasa dengan pola kayak gitu, kira-kira gimana ya? Kadang kan kita, kalaupun misalnya kita di rumah, misalnya kita dalam satu keluarga itu biasa ada jam makan pagi. Kadang kalau nggak makan, kok kamu nggak makan gitu? Karena kadang kita yang udah biasa ngatur pola diet atau hidup sehat, jadi terpengaruh sih Bu. Nah itu kira-kira ada nggak ya caranya kebiasaan? Nah itu satu. Yang kedua, kita itu kan biasa hidup di era serba digital. Apa-apa pakai HP dong, apa-apa kita pakai internet. Nah, kadang kita bisa punya kebiasaan baru, yaitu kalau nggak pegang HP itu kayak nggak hidup, pernah gitu kan. kayak HP hilang aja tuh kita udah stresnya setengah mati gitu. Nah, itu kira-kira gimana Bu? Ada pandangan menurut Bu Farid? Iya, aku bicara ini, aku kan punya 4 anak, jadi aku tahu banget lah. Aku punya anak laki-laki yang hidupnya bekerjanya dari kamar, dan itu dari gambar-gambar dia itu dia menggambar yang diberi oleh orang luar. Jadi hidupnya dia itu hanya bergerak pakai apa kursi yang pakai roda ya. Jadi Iya. dia ambil makanan, seret ke kulkas, ceret, makan, terus geser ambil minum, itu hanya bergeser dari kursi rodanya, apa kursi yang beroda maksudnya, kursi yang beroda. Makan tinggal kirim GoFood kan gitu. Dunia digital, HP, dan ketika orang-orang lockdown, saya khawatir kenapa nggak ada kabar. Saya bilang, nah, gimana kabarmu ini corona gimana? Ya, Umi, aku kan sebelum orang lockdown, nah aku udah lockdown duluan katanya. Karena dia nggak pernah keluar dari kamarnya. Bayangkan, imagine deh. Dan saya sudah melihat tracknya dia bakal sakit nih di umur sekian udah kelihatan gitu. Nah, jadi memang bayangin ya, olahraga enggak kan, karena sudah tidak bergerak dong, badannya cuma tangannya dulu yang bergerak begini, tangannya begini doang, seret ke kulkas, seret ke situ, terus ke laptop gitu kan, ke HP. Nah, kita bisa bayangin, ternyata kemarin saya mendengarkan satu diskusi bahwa nanti ke depan orang itu bukan sekedar sakit kan, sekarang ada penyakit tidak menular, diabetes dan sebagainya. Nanti ada yang namanya sedentary disease, yaitu penyakit karena orang tidak bergerak. Karena mereka tidak berolahraga, minumnya kopi kental, air putih kurang, karbohidratnya tinggi sekali, kemudian begadang, padahal pembentukan sel darah merah di malam hari antara jam 10 malam sampai jam 1, jam 2 pagi, itu keseimbangan hormon keseimbangan tubuh itu terbentuk di situ. Dan ketika orang begadang, percayalah pagi kelayangan, mungkin di usia 20-30 belum. Coba nanti sudah naik di atas 30, itu pagi sudah sangat tidak enak badan. Dan siap-siap, itu akan terjadi apa? Sel-sel akan terjadi penuaan dini. Jadi usianya mungkin 25, tapi fisiknya, organ-organ tubuhnya sudah seperti 45 tahun. Dan itu para dokter dan medis sudah melihat itu, karena percepatan penyakit diabetes sekarang 700 kali lipat lebih cepat. Jadi kalau sudah diabetes itu namanya mother of disease. Begitu diabetes nanti kena ke jantung, kena ke ginjal, kena dan sebagainya. Itu ibunya penyakit kalau sudah kena diabetes. Makanya ya saya kembalikan kepada kalian, artinya itu kan hidup memilih kan. Kalau kita tidak menyadari itu dan mau di zona nyaman saja, ya udah nggak apa-apa deh, ntar aja tergantung nanti. Maka ada pepatah yang mengatakan begini, if you pay now, you will play later. If you play now, you will pay later. Jadi tinggal pilih, kalau sekarang saya mau bermain, cuek, kita akan bayarnya nanti. Atau hari ini kita mau aware dengan
bahwa saya produktif, saya cerdas, saya berpotensi, saya ingin dong bermanfaat lebih panjang untuk negeri, untuk masyarakat. Maka saya harus aware pola hidup lifestyle kita harus kita peduli dengan untuk tidak sesuka-sukanya saja. Kita harus belajar untuk lebih aware. Mungkin kita belajar untuk olahraga, memang perlu kita bagi aktivitas kita dan sebagainya. Tapi itu kembali lagi itu pilihan. If you pay now, you will play later. If you play now, you will pay later. Cari duit banyak-banyak dengan gadget, dengan itu. Habis itu uangnya habis untuk bayar rumah sakit. It's your choice. Oke, luar biasa untuk pertanyaan dan jawabannya. Dan kita lanjut ke yang selanjutnya pembicara, dan terima kasih kepada Ibu Farida atas kesempatannya telah berbagi kepada kita generasi muda untuk lifestyle zaman sekarang. Oke. Untuk selanjutnya itu bakal untuk keteguhan dalam kehidupan yang akan dibawakan oleh Bro Kamil. Kepada Bro Kamil, waktunya kami persilakan. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan bicara seperti yang tadi dibilang MC ya, keteguhan dalam kehidupan. Motivasi saya ini karena saya sendiri untuk pengingat saya sendiri supaya saya tetap teguh gitu. Belajar public speaking, nggak berhenti di tengah jalan. Nah, mungkin juga sharing bisa jadi renungan untuk kita semua. Oh ya, sedikit kilas kalau kesempatan sebelumnya itu saya ngebahas tentang pilar-pilar public speaking. Itu ada kredibilitas, ada pendekatan perasaan, ada pendekatan dengan logika. Nah, pada kali ini keteguhan itu adalah fondasinya. Jadi fondasi pilar untuk nggak cuma public speaking aja, tapi untuk di luar itu juga. Kalau kita bayangin, saya berpikir waktu itu, kalau kita bayangin pilar itu, misalnya pilar nggak ditanam gitu ya, nggak ada fondasi, ditaruh aja gitu. Tentu kalau ada sentuhan atau ada angin, mungkin akan gampang mudah roboh ya. Atau kalau misalnya katakanlah tiang lebar gitu, nggak kena angin, tapi kalau ada badai atau banjir, gampang roboh. Sedangkan kalau ada fondasinya, tentu kalau ditanam gitu, tentu pilarnya nggak akan roboh. Itu perandai-andaiannya. Kalau contoh realnya misalnya, dalam ngebangun kredibilitas, pilar pertama public speaking. Dalam membangun kredibilitas itu kan butuh waktu berminggu-minggu, nggak cuma semalam aja, bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Atau misalnya juga kita menanam tanaman, padi misalnya, itu juga kan nggak mungkin langsung bisa dia menghasilkan gitu. Nah, kalau kita nggak teguh, nggak terus membangun itu atau nggak terus mencapai tujuan kita, berusaha mencapai tujuan kita, tentu nggak akan kesampaian. Nah, itu pentingnya keteguhan. Lalu kita kan bisa mencapai tujuan kita dengan keteguhan gitu. Tapi kita sering nggak teguh gitu. Kayak misalnya resolusi tahun baru nanti 2021. Misalnya saya punya resolusi mau naik 10 kilo, atau saya mau turun berat badan, atau saya mau jadi badannya atletis. Nah, kadang resolusi itu nggak terwujud karena kita nggak teguh menjalankannya. Dan dari pengalaman saya, yang saya lihat kenapa saya tiba-tiba nggak teguh itu, salah satunya malas ya. Rasa malas dan bosan itu
bisa muncul, ini buat apa sih? Kenapa nggak nanti aja, males akhirnya ya tadi jadi nggak teguh, akhirnya nggak tercapai resolusinya. Lalu kenapa males juga, mungkin saya ngeliat tujuannya nggak penting-penting amat, nggak terlalu penting, ya bisa nanti aja. Nah itu juga salah satunya adalah kita nggak punya tujuan yang jelas, akhirnya jadi nggak teguh. Atau waktu itu juga saya yang dari saya lihat atau saya amati, saya alami sendiri, itu rasa takut akan kegagalan. Jadi kita pernah ya rasa takut gagal, misalnya ada kesempatan untuk kayak kemarin contohnya, ada di project ditawarin, siapa yang mau ambil project ini project ini bakal kamu akan bersinggungan dengan stakeholder, padahal itu kesempatan emas untuk meraih, untuk berkembang ya diri, tapi nggak ada yang berani karena rata-rata itu pada takut gagal gitu. Atau misal mungkin saya juga nanti kedepannya bisa jadi ada kesempatan untuk bicara di depan umum, nah saya takut gagal, bisa aja saya menolak itu karena takut gagal, takut dicemooh, takut dikritik, takut dibilang nggak bagus public speakingnya. Nah itu dia. Nah akhirnya ketika kita rasa takut gagal, itu bisa menyebabkan kita nggak punya pengalaman, kita nggak berani ngambil kesempatan, akhirnya kita nggak punya pengalaman, terus akhirnya jadi minder, seperti yang kata yang di materinya Kak Ismi, kita jadi minder, kita nggak berani untuk memulai, nggak berani untuk memiliki kesempatan. Akhirnya, nah itu dia, itu yang membuat kita nggak mencapai tujuan, karena akhirnya jadi nggak teguh, nggak mencapai tujuan. Nah kuncinya apa? Untuk supaya kita tetap teguh, kuncinya adalah kebalikannya, simple, kebalikan dari itu. Kalau kita malas, ya udah rajin gitu. Kalau kita nggak ada tujuan, ya udah kita cari tujuan. Misalnya kita ikut public speaking, tujuan kita apa? Misal tujuan kita ingin memperbaiki cara komunikasi, atau tujuan kita ingin mempersiapkan diri untuk menjadi pembicara di bidang tertentu, misal teknologi dan segala macamnya. Atau kalau minder, ya udah pede aja gitu, nggak usah takut dijudge, begitu. Nah biasanya kan yang ngebahas ini kan soal keteguhan dalam kehidupan itu kayak bahasan-bahasan motivator ya. Nah saya juga mau, biasanya bahasan-bahasan motivator itu ada kisah sukses ya. Nah saya juga mau sedikit pamer kisah sukses dalam keteguhan itu. Jadi waktu itu saya pengen jadi programmer gitu, bisa bikin web, bisa bikin mobile application, tapi saya sendiri itu waktu itu nggak ngerti sama sekali, dan saya bukan orang teknis, bukan orang yang detail banget, detail oriented. Nah tapi saya pengen mau jadi itu, akhirnya saya ikut bootcamp. Di situ yang pesertanya tuh udah pada jago-jago, udah ada yang SMK RPL perangkat lunak, udah ngerti, udah pernah bikin. Tapi saya tetap setiap hari saya tetap belajar, berlatih ngoding, programan. Setiap hari saya nanya, sampai guru teman-teman tahu kalau saya sering setiap hari tuh nanya. Kalau saya nggak nanya tuh di notice, kenapa nggak nanya gitu. Nah Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Sini lagi, oke. Nah akhirnya saya, walaupun teman-teman tuh cepet banget belajarnya, saya sempet agak minder gitu. Kenapa saya bodoh amat, yang kan pada cepet banget, terus padahal lebih muda dari saya gitu. Terus yang lain juga dari computer science gitu, teknologi informasi. Nah tapi akhirnya saya tetap tekun, berteguh hati. Kabar baiknya akhirnya di akhir itu ada tes di kerjaan kan. Nah pas di tes kerja itu ada tes pemahaman dan logika. Nah akhirnya saya yang jadi yang nilainya tertinggi di situ. Akhirnya langsung diwawancara, langsung nggak dites-tes lagi, akhirnya langsung diterima di kerja. Itu sih kisah suksesnya. Oh ya, nah itu penutup, itulah pentingnya keteguhan dalam kehidupan.
mau tambahin juga sebagai catatan, kalau belum selesai, keteguhan ini beda dengan keras kepala ya. Kalau keras kepala itu nggak mau nerima kritik, nggak mau nerima perubahan yang baik. Tapi kalau keteguhan itu kritik tetap diterima, tapi nggak membuat kita down. Itu. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Sekian dari saya sharingnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentang keteguhan. Wah, luar biasa. Keteguhan itu bersangkutan dengan kemalasan. Jadi kalau mau kita punya keteguhan, kita harus ya rajin dan punya tujuan. Oke, untuk kepada audiens dipersilakan. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan langsung buka mic dan langsung ditanyakan kepada pemateri kita. Kepada audiens dipersilakan. Baik, selamat malam. Malam, silakan. Baik, saya dengan Julius. Saya ingin bertanya soal ini public speaking. Untuk public speaking sebenarnya suatu hal yang sangat penting buat kita semua. Karena itu, tadi pemateri menyampaikan bahwa harus dibutuhkan fondasi yang kuat. Harus butuh fondasi atau pilar yang bagus. Atau mindset kita harus bagus. Nah, sekarang yang menjadi kendalanya adalah bagaimana kita mau mempraktikkan public speaking itu, sedangkan kita tahu bahwa sekarang kan lagi pandemi COVID-19. Nah, semua kan harus berada di rumah, bahkan mahasiswa, perkuliahan, terus sekolah kan yang dilakukan di rumah, lewat daring. Nah, bagaimana kita mau melatih kita punya powerful untuk public speaker, sedangkan kita semua berlakukan lewat daring. Nah, ada yang contoh bahwa kita melakukan prakteknya di depan cermin, terus kadang ngomong sendiri di kamar mandi. Itu menurut saya suatu hal yang kurang efektif. Kira-kira ada solusi lain gitu. Terima kasih. Ya, dipersilakan kepada Kak Will. Wah, baru aja sulit juga pertanyaannya. Baru mau jawab pakai bercermin dan segala macam ya. Tentu kalau saya dihadapkan pada kondisi itu, tentu saya harus, kalau saya sendiri akan bermindset proaktif bahwa saya nggak akan jadi korban keadaan. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, pasti saya bisa ngembangin kemampuan saya. Jadi misalnya tadi kondisinya keadaannya lagi pandemi, lagi WFH. Tentu saya akan cari hal yang dimulai dari yang kecil, kayak yang gratis, seperti bicara sendiri, bercermin. Tapi kalau kita udah bukan levelnya lagi nih bercermin, udah paham lah, ini udah nggak efektif lagi nih bercermin. Berarti saya akan cari cara yang lebih efektif, misalnya seperti Shartum kali ini. Jadi kan Shartum kali ini kan ada audiensnya, ada suasananya dilihat banyak orang, atmosfernya juga beda. Jadi tantangannya juga akhirnya jadi lebih efektif lagi. Atau misalnya udah Shartum ini udah bukan level saya lagi. Atau bisa juga bikin podcast sendiri atau kanal YouTube atau ikut di webinar kan WFA sekarang ini banyak webinar kita bisa ngelihat mereka itu pembicaranya tuh gimana sih di online gini, atau walaupun di online kan mereka tetap bicara di luar ya, dan gaya bicaranya kita bisa pelajari. Itu aja sih, tapi fondasinya mindset proaktif. Iya, terima kasih kepada Bang Bro Kamil. Gimana kepada Bang Bro Julius dengan jawabannya? Mantap. Terima kasih Pak, sangat membantu. Iya.
Terima kasih juga kepada pemateri dan penanya. Kita lanjutkan untuk selanjutnya, untuk pemateri selanjutnya itu dengan judulnya itu lebih produktif dengan filosofi Stoik. Akan dibawakan oleh Bro Dimas. Kepada pembicara dipersilakan. Halo. Bang Bro Dimas. Iya. Belum di Skip aja dulu kali ya. Oke, Ada kita tuh skip. orang. Ada orangnya, ada yang makanya. Halo Bang Bro Dimas. Belum ada jawaban, kita skip aja dulu ya. Oh, ada. Silakan. Ya. Oke, udah masuk ke suara saya? Oke, masuk jelas. Oke, sebelumnya terima kasih nih ke Kak Wawan ya atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Nama saya Dimas. Di kesempatan kali ini topik yang mau gue bawain itu adalah bagaimana agar kita bisa lebih produktif dengan filosofi stoik. Ya. Gue buat topik ini kenapa? Karena mungkin menurut gue pribadi produktivitas itu adalah salah satu hal yang kita semua hadapi dalam kehidupan sehari-hari, terus perlu kita atasi, dan ada kalanya mungkin kayak contohnya kita lagi pandemi kayak gini, kita kerja di rumah, kita banyak melakukan aktivitas di rumah, itu kadang ada kalanya menjadi tantangan tersendiri, ya nggak sih? Nah, kalau kita bicara soal produktivitas, biasanya salah satu hal yang jadi musuh utamanya itu adalah kadang kita suka procrastinate. Jadi kita itu salah satu penyebab utamanya kenapa kita procrastinate. Biasanya kalau kita sedang ngerjain suatu kerjaan atau tugas, terus di tengah-tengah kita kayak merasa stuck banget gitu ketika kita coba nyusun pekerjaan itu, kita kayak mikir kok kita susah banget ya, kita udah coba maksain untuk kerjain, untuk nyelesain, tapi kita kayak stuck banget, nggak bisa untuk nyelesain hal itu. Nah, biasanya yang banyak banget orang lakuin adalah dengan nunda pekerjaan itu. Nah, tapi masalahnya, biasanya ketika kita udah menunda, kita akan keterusan nih untuk nunda-nunda terus, sampai mungkin udah waktunya mepet, udah dekat di hari H, atau bahkan di hari H, yang bikin apa yang kita lakuin itu sebenarnya jadi nggak maksimal kan gitu. Nah, terkait filosofi Stoa, mungkin banyak dari teman-teman yang udah tahu ya dari artikel atau video, atau mungkin dari satu buku yang beberapa waktu lalu sempat lumayan bestseller, sehingga bikin filosofi Stoa ini kembali populer di tengah-tengah kita. Nah, dari filosofi Stoa ini, ketika saya tahu bahwa selain filosofi Stoa ini bisa membantu kita untuk lebih punya ketenangan, untuk gimana kita punya relasi dan hubungan yang lebih baik dengan orang lain, tapi ketika gua tahu bahwa filosofi Stoa ini bisa loh dikaitin dengan ningkatin produktivitas kita, itu bagi gue sih menarik banget ya. Di sini gue coba ngerangkum 3 poin menarik yang mungkin bisa sama-sama ngebantu kita untuk ningkatin buat diri kita bisa lebih produktif gitu sih. Nah, jadi kalau dari filosofi Stoa itu ada suatu prinsip bahwa keyakinan kita itu
keyakinan kita yang menciptakan perasaan kita, bukan dari kenyataannya atau dari realitas itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita itu dapat tugas atau kerjaan dari bos misalnya, atau mungkin dari orang tua atau siapa, ketika kita mempersepsikan hal itu sebagai beban, hal itu sebagai hal yang kayak menambah kerjaan kita, ketika kita mempersepsikan hal itu sebagai hal yang negatif, kita tuh akan semakin berat, kita akan semakin menunda-nunda tugas itu, sehingga pada akhirnya tugas itu tidak kita kerjakan. Tugas itu ketika kita coba paksa lakukan juga kita akan kesulitan untuk bisa menyelesaikannya gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa mengelola emosi kita dengan lebih baik untuk mencoba cari sisi positif, apa sih manfaatnya dari tugas yang diberikan ke kita, itu misalnya itu sebagai suatu hal pembelajaran atau hal baru buat kita, itu kita akan dengan sendirinya membantu perasaan kita untuk membuat hal itu menjadi lebih positif, dan kita akan jadi lebih mau untuk mengerjakannya meskipun itu sulit, tapi kita akan sedikit demi sedikit akan coba terus kerjanya semampu kita gitu. Yang pada akhirnya itu akan menghindari kita dari manajemen waktu yang mepet, kerjaan yang tidak maksimal dan sebagainya. Ya, waktunya kita tinggal 1 menit lagi. Oke. Yang kedua, kita perlu bisa membedakan sih antara apakah kita itu sibuk atau apakah kita itu produktif. Jadi kadang kita mungkin banyak nih yang kita lakukan, tapi kadang-kadang kita itu lupa dengan apakah tugas atau yang kita lakukan ini itu sebenarnya sesuai dengan tujuan dan seberapa hal itu bisa memberi manfaat ke kita gitu. Jadi kalau kita itu perlu untuk kayak mundur sedikit untuk mengevaluasi, untuk bisa mencari makna dari apa yang kita lakukan, sehingga dengan sendirinya kita bisa memilih-milih nih apa hal yang menjadi prioritas untuk kita lakukan, dan kita bisa bisa mengatur waktu dengan lebih baik gitu sih. Sehingga pada akhirnya apa yang kita lakukan itu tidak hanya menguras energi kita, tapi juga apa yang kita lakukan bisa memberi makna dan bisa meningkatkan kualitas diri kita gitu sih. Nah, yang ketiga, ini sebenarnya salah satu prinsip utama dari filosofi Stoik pada dasarnya, yaitu adalah tentang dikotomi kendali. Jadi sebenarnya menurut filosofi Stoik adalah kita itu pada dasarnya nggak punya pilihan kecuali kita nggak punya kendali kecuali dari pilihan kita sendiri. Jadi dari berbagai hal yang mungkin kayak menjadi distraksi dari diri kita, kayak mungkin dari cara bos kita atau teman kita yang meminta tolong itu nyebelin atau ngeselin, itu pada akhirnya kita sendiri yang memilih kita untuk apakah kita mau mencoba mengendalikan perasaan kita, apakah kita coba melihat dari manfaat yang bisa kita dapat itu apa sih dari kita mengambil tanggung jawab itu. Yang seperti itu pada dasarnya akan membuat kita lebih bisa menyadari sih pilihan-pilihan yang kita ambil gitu loh. Apakah kita akan terus menunda dan membuat apa yang kita lakukan kurang bermanfaat dengan kita, itu pada dasarnya kendali kita fokus pada apa kekuatan kita, apa yang bisa kita kendalikan, sehingga kita itu akan membantu kita untuk menjadi lebih produktif. Oke, waktunya udah habis. Oke, terima kasih untuk materinya tentang lebih produktif dengan filosofi Stoik. Oke, itu tadi pematerinya. Kepada para audiens yang sudah mendengarkan nih, dipersilakan untuk bertanya tentang filosofi Stoik dan yang lebih produktif. Oke, silakan langsung open mic, langsung kita bertanya. Oh ya, mau bertanya
dari Boleh. Syahid. Menarik ya bahas filsafat atau filosofi ini. Kalau yang dari saya tangkap tadi, tadi ada kata-kata Stoik itu mementingkan keyakinan dibanding dengan perasaan. Terus juga ada kata kunci lain, kontrol diri. Kita harus mengendalikan perasaan. Nah, apakah dalam mempraktikkan filosofi Stoik ini kita tidak boleh berperasaan, kita jadi mati rasa atau tidak berekspresi mungkin? Iya. Nah, itu gimana? Oke. Mungkin sedikit meluruskan yang tadi saya coba sampaikan itu lebih ke kita yang mengendalikan perasaan kita, sehingga hal-hal yang di luar dari faktor eksternal itu sebenarnya bisa tidak terlalu, kita bisa menentukan pilihan kita dengan lebih baik gitu sih, karena kepercayaan kita, keyakinan kita itu akan yang membentuk perlu kita gitu sih sebenarnya. Itu tadi jawabannya kepada Bang Browi. Gimana? Sudahkah merasa terjawab? Oh, sudah. Oke, mantap. Oke, terima kasih kepada pemateri Bang Bro Dimas atas waktunya. Oke, kita lanjutkan untuk pemateri selanjutnya. Pemateri selanjutnya itu dengan judul 7 kesalahan pengusaha pemula. Dewa episode part 2 dibawakan by Wit. Pada pemateri kita persilakan untuk menyampaikan materinya. Ya. Halo. Ya, kali ini saya ingin menjelaskan tentang 7 kesalahan pengusaha pemula dari buku Eka Dewa Prayoga. Kemarin saya telah membahas 4 kesalahan, sekarang saya ingin membahas 3 sisanya. Yang kelima adalah kesalahan kelima adalah banyak gaya, lalu kesalahan yang keenam adalah mudah hutang, kesalahan yang terakhir adalah buta finansial. Lalu yang kesalahan banyak gaya itu, sebagai pengusaha kita nggak boleh terlalu boros. Kita mesti menggunakan uang dengan yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Karena kaya itu adalah karakter. Kan kayak misalnya kita ngelihat orang yang sarjana gitu, dia itu punya ijazah, cuman kalau kita ngelihat kelakuan dia buruk gitu, jadi kita menganggap dia orang yang enggak berpendidikan karena karakter dia buruk. Oleh karena itu, sama kayak bisnis, kaya itu adalah karakter. Oke, kita akan lanjut ke bagian yang keenam. Itu adalah mudah hutang. Kita mesti tahu dulu nih prinsip-prinsipnya. Hutang itu kita tiap bulan kita bayar pasti kan. Cuman kalau kita bisnis itu kan nggak pasti. Oleh karena itu, dengan kita tahu prinsip kayak gini, kita dapat lebih manajemen hutang kita ke depannya gimana. Lebih bagus lagi sih nggak hutang gitu. Oke, kita akan lanjut ke bagian yang terakhir, yaitu adalah buta finansial. Sebagai pebisnis, kita mesti tahu uang itu apa. Uang itu adalah sebuah objek atau akibat. Nah, penyebabnya itu adalah ide-ide kita, mindset, aksi-aksi kita. Kalau kita mau kaya, berarti kita mesti melakukan aksi yang tepat
dan bagus, dan itu akan menjadikan uang. Dan sekarang juga masih banyak orang yang suka mencampur-campur uang pribadi dan uang perusahaan, dan itu nggak bagus karena keseluruhan uang itu akan habis gitu karena nggak diatur. Oleh karena itu kita mesti memisahkannya dari awal. Ini adalah untuk gaji owner, lalu sisanya itu adalah uang perusahaan agar perusahaan itu tetap berjalan. Lalu lalu kita juga mesti tahu nih apa perbedaan dari omset, profit, dan cash flow. Omset itu adalah keuntungan keuntungan yang belum dikeluarkan modal. Cuman sisi positifnya ini omset adalah misalnya nih kita berhasil menjual suatu barang sampai 7 miliar. Berarti itu bagus kan? Berarti dia berarti dia jago tuh jualannya. Berarti dia jago jualannya. Karena cuman penjual yang profesional gitu yang bisa menjual sampai 7 miliar gitu. Nah, itu kan. Terus kita ke profit. Profit itu adalah keuntungan dikurangi dikurangi modal. Itu adalah keuntungan yang bersih atau net profit atau net income. Lalu kita berlanjut ke cash flow. Cash flow atau arus kas. Ini adalah uang masuk dan uang keluar. Dengan kayak gitu. Ya, waktunya tinggal 1 menit lagi. Oh ya. Terus sekarang ini kebanyakan pengusaha itu dia cuman memiliki satu laporan keuangan, cuman laporan laba rugi doang. Itu nggak cukup. Yang kita butuhkan sebagai pengusaha adalah laporan laba laba rugi, lalu yang kedua adalah neraca keuangan, lalu yang ketiga adalah laporan cash flow-nya. Tiga hal ini memiliki tujuan masing-masing. Jadi tiga hal ini yang harus dipunyai oleh pengusaha pemula ini. Kalau secara teknisnya sih mungkin bisa dicari di YouTube, ada banyak tutorialnya. Oke, demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih kepada Bang Bluwit yang telah menyampaikan materinya malam ini. Oke, kepada para audiens yang punya pertanyaan dan ingin banget bertanya kepada Bang Bluwit, dipersilakan untuk membuka audionya. Langsung ditanyakan. Gimana untuk para audiens? Ini tadi Bang Ruiz menyampaikan tentang 3 kesalahan lagi dari lanjutan dari materi yang minggu lalu untuk pengusaha muda. Kepada para pengusaha muda, silakan nih untuk bertanya. Gimana kepada para audiens? Ini kenapa ini pada diam semua? Ada ada yang mau ditanyakan atau gimana? Oke, boleh deh nanya deh kalau nggak ada yang nanya. Oke. Ini Mas Wis, kan tadi ada perlunya pencatatan juga ya tentang cash flow. Nah, ada nggak sih, kan kalau zaman sekarang kan bukan zamannya lagi nulis-nulis di buku kas ya.
Iya. ada nggak sih rekomendasi aplikasi yang bisa memudahkan dalam pencatatan keuangan bisnis? Terima kasih. Atau alternatif lainnya? Ya, kalau aplikasi saya juga masih belum terlalu tahu ya. Cuman kalau aplikasi kayak gitu pasti udah banyak di Play Store. Mungkin bisa dicoba kayak Bi, Bi Akunting Lebah atau apps finansialku juga. Pokoknya ada banyak lah aplikasi di Play Store sekarang. Bisa cari di Google juga. Ya. Oke, gimana untuk Bang Bro Kamil? Apakah sudah terjawab? Oke, benar sih. Salah. Iya. Akan Oke. dicari. Akan dicari. Oh, Oke. akan dicari. Terima Oke, kasih. siap. Jangan lupa di-share kalau ketemu. Oke. Oke, terima kasih kepada pemateri dan pertanyaan. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu ini dengan judul Gap Years bukan berarti gagal. Itu akan dibawakan oleh Pak Bro Dinda. Kepada pematerinya kita persilakan. Muka gue. sorry. Gak apa-apa. Halo semuanya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat semuanya. Di kesempatan kali ini sebenarnya mau kayak lebih ke sharing cerita sih, karena biasanya itu orang-orang yang udah lulus SMA itu biasanya kan di Indonesia ya, biasanya banget itu tuh kalau nggak langsung kerja pasti kuliah. Sedangkan yang aku alamin saat kemarin itu aku tuh gap years. Dan di saat gap years itu orang-orang itu suka kayak bilang, kamu nggak kuliah, kok kamu nggak kuliah sih, kenapa gitu kan. Padahal sebenarnya bukan berarti orang yang nggak kuliah itu nggak mau kuliah atau kayak ibaratnya itu gagal gitu loh. Banyak orang, terutama kalau orang yang bermindset tertutup ya, banyak yang banget yang bilang kemarin ke aku kayak, kamu tuh aneh banget sih, kenapa nggak mau kuliah, umur tuh udah tua, kamu itu ngapain nunda-nunda kuliah, kamu itu cewek, kamu itu bla bla bla, dan banyak banget lainnya. Di sini kayak mau cerita aja kalau sebenarnya orang-orang yang gap years itu bisa dibilang orang yang punya kemauan tinggi, tapi bisa jadi dia terlalu ambisius gitu. Bukan berarti aku terlalu ambisius juga sih, cuma kayak lebih ke ada hal di mana kayak aku kenapa ngambil keputusan buat gap years, tapi orang-orang di luaran sana itu selalu kayak yang bilang, kok kamu begini, kok kamu begitu. Jadi sempat ada masa di mana kayak hidup aku tuh kayak diatur orang, sampai bingung, sampai insecure sama orang-orang yang udah kuliah duluan. Padahal kenyataannya aku itu mau menjadi orang yang ibaratnya itu out of the box kebanding orang lain. Nah, di masa-masa kayak gap years kemarin, aku tuh sempat punya pengalaman ke kampung Inggris. Di sini ada beberapa teman yang pernah ke kampung Inggris. Salah satunya ada yang di sini. Nah, di situ tuh pas banget di zaman-zaman gap years ke kampung Inggris tuh bener-bener pemikiran aku tuh terbuka banget, karena banyak banget orang yang berani bermimpi di luar lingkungan dia gitu. Salah satunya itu ada teman aku yang dia itu pengennya stan aja.
dan pada akhirnya dia punya effort tersendiri untuk kayak gimana caranya ya biar aku tuh masuk STAN, aku tuh nggak mau gagal lagi di tahun kedua aku, dan pada akhirnya dia bisa gitu. Jadi pas gap year itu ketemu banget sama orang-orang yang punya pemikiran, salah satunya ada orang di sini, Naufal. Naufal itu salah satu orang yang sangat-sangat out of the box banget karena pas ketemu di Pare, dia itu orang yang bisa dibilang aneh tapi keren gitu karena pemikiran dia itu sangat jauh dari orang-orang lain. Dan di saat gap years juga belajar kayak sebenarnya tuh gap years itu bukan cuma tentang kita itu ada gap buat kuliah gitu. Itu ada gap di mana kita mendewasakan diri kita sendiri karena di situ tuh bener-bener dari yang insecure, dari yang cita-cita, dari yang bingung sama cita-cita, sama yang lain-lainnya itu tuh jadi satu dan jadi kayak ngebuat diri sendiri tuh lebih open minded sih salah satunya. Karena di situ tuh masa-masa dimana kan kita nggak dapat pelajaran akademi, nggak ada orang yang ibaratnya nggak setiap saat tuh bisa standby buat diajak ngobrol. Pasti teman-teman yang udah kuliah punya kesibukannya masing-masing. Nah di situ dimana ada waktu dimana kita itu bisa menemukan diri kita sendiri. Even itu kita kayak ibaratnya menemukan kita terjadi apa-apa, contohnya misalnya mungkin depresi atau gimana-mana, kita bisa aware sama diri kita. Atau kita menemukan, oh mau kita tuh sebenarnya nggak gini gitu. Kita itu sebenarnya maunya yang lain. Saat kita gap itu ada waktu di mana kita bisa memperbaiki diri kita yang lebih baik lagi. Dan menurut aku justru malah bercari tahu apa sih hidup aku gitu. Kadang kan orang nggak cuma kayak oh iya aku mau kuliah abis itu kerja terus nikah gitu. Nah dari situ tuh aku bener-bener mikir kayak oh iya tujuan aku hidup aku tuh udah aku atur kayak sekarang begini, sekarang begitu. Kalau di zaman-zaman kayak SMA mikirnya abis SMA kuliah deh gitu kan. Pasti kayak abis kuliah ya kerja, abis kerja ya nikah gitu kan. Tapi di saat-saat gap year itu benar-benar punya kepikiran yang gak pernah terpikir sebelumnya kayak oh nanti di saat aku udah kuliah atau di saat aku udah kerja aku akan begini atau aku akan melakukan hal yang lebih berguna untuk diri sendiri dan orang lain lagi gitu. Lebih kayak gitu aja sih kayaknya cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Oh, iya, terima kasih sharing-sharing pengalamannya kepada Mbak Sama-sama. Bro Dinda. Oke, kepada para audiens untuk bisa bertanya ini untuk kepada pemateri kita yang terakhir dari share Tum malam ini. Oke, kepada audiens untuk dipersilakan untuk open mic dan bertanya. Oke, gimana? Nggak ada jawaban. Halo Dinda, mau nanya dong. Iya, silakan. Kan tadi bilang GPS bukan berarti gagal, terus banyak suara-suara juga dari mana-mana yang bikin Dinda jadi insecure lah, stres lah, depresi lah, dan lain-lain. Terus gimana akhirnya Dinda bisa sampai titik ini ngelewatin itu semua? Yang pertama, ini jujur banget nggak terlepas dari peran keluarga sama teman-teman terdekat. Tapi lebih ke itu tadi sih, lebih kayak ke menemukan diri. Gimana ya caranya biar gue tuh nggak terpengaruh dengan omongan orang lain yang sebenarnya orang lain itu belum tentu juga bisa kayak gue gitu. Ya bukan berarti gue lebih tinggi dari dia, cuma kayak gimana caranya biar ibaratnya tuh omongan mereka bisa gue bales dengan kesuksesan gue nanti gitu. Gue belum bisa
dibilang kalau gue itu udah berhasil di titik ini, cuma gue udah bisa bilang gue udah percaya diri dengan keputusan hidup yang udah gue ambil, even gue belum, ya masih dibilang belum terlalu dewasa atau sudah berumur lah ya. Dan gue bersyukur banget saat itu, di saat gap years tuh bener-bener ketemu sama orang-orang yang hebat dalam artian tuh nggak cuma, oh ternyata dokter itu keren, oh ternyata chef itu keren dan lain-lain. Sebenarnya tuh semua orang itu keren ketika mereka tuh menemukan passionnya mereka sendiri. Dan di saat gue menemukan passion gue sendiri, gue masih bisa mengembalikan omongan yang ngomongin gue kemarin. Kayak misalnya, gue kan kemarin diomongin, lo nggak kuliah, berarti kan lo begini, lo begitu, ntar lo nikah umur berapa, bla bla. Nah, di saat gue kayak gini, untungnya adalah di mana yang orang-orang ibaratnya belum mempunyai pengalaman kayak gue udah dapetin di umur gue yang segini. Jadi kayak lebih ke ngambil sisi positifnya aja sih sekarang. Karena kalau banyak-banyak sisi negatifnya juga yang rugi tuh diri gue, bukan mereka yang ngomongin gue gitu. Hehe. Thank Oke, you, Nova. iya. Mantap sekali untuk jawabannya dan pertanyaannya juga dari pemateri kita, yaitu dengan judul Gap Year bukan berarti gagal. Oke, itu tadi pemateri terakhir karena 2 pemateri lagi tidak bisa datang hadir. Jadi ini tadi pembicara peserta yang terakhir. Oke, biasanya kita akan ada voting untuk teman-teman nih yang ikut apa namanya sebagai pembicara. Nanti kita bakal voting terbaik berapa. Ini untuk linknya langsung saya kirim ke chat, bisa langsung di vote untuk teman-teman. Oke, nanti yang sudah melakukan voting silakan komen sudah di kolom komentar. Gimana caranya? Gimana caranya? Aku nggak ngerti. Cara Diklik aja Bu untuk linknya, nanti apanya diklik nanti. diklik? Link di komentar di bawah itu kan ada apa kayak chat gitu kan, dibuka nanti di situ ada Mana chatnya? In call message. Aku baru pertama kali pakai Google Meet. Biasanya pakai Zoom. Ini Jadi pakai aku HP apa laptop, Bu? pakai HP. Itu yang di tengah yang ada gambar kayak pesan gitu. Nah iya. Ada titik 3 itu ya? Iya, benar. Titik 3. Adanya in call message itu. Atau share screen bukan. Report a problem bukan. Report abuse bukan. Turn bukan on itu, yang caption. di tengah. Yang itu yang di atas, yang di tengah. Nggak ada apa-apa ya di tengah ya. Di-share ke grup WhatsApp aja kali. Halo? Halo. Linknya di copy. Di WhatsApp aja ya? Linknya di copy, Di ditaruh di WhatsApp. Di copy, taruh Iya di iya, linknya ditaruh ke WhatsApp. Halo? Mau nanya dong. Boleh. Nanya boleh nggak? Boleh. Materi. Kan ini aku masuk ya. Misalnya kayak ketika kalian mau presentasi itu akan ada voting gitu kan. Ya, itu tujuannya apa ya biar di voting gitu? Enggak, maksudnya takutnya ya, enggak. Menurut pendapat aku, takutnya kalau misalnya kayak, kan ini kita untuk belajar presentasi gitu kan, misalnya kayak ya apa, kita nggak masuk 3 besar atau gimana gitu, takutnya gitu. Gimana? Jawabannya apa? Aku pengen tahu aja sih. Oke, silakan kepada Bapak Wits untuk menjelaskan apa tujuannya. Ya, buat untuk tujuannya ya untuk meningkatkan tingkat kompetitif sih, jadi bisa lebih semangat lagi buat jadi
masuk ke peringkat pertama, kedua, ketiga gitu. Jadi biar lebih semangat gitu buat masuk ke yang paling atas. Ya biar lebih semangat aja sih gitu. JSM cewek Ki. Ya kan kalau misalnya kita menilai orang itu kan, misalnya menilai orang itu dia mesti kayak gimana gitu. Ntar dia malah menurut saya sih dia ntar akan ini jadi akan nggak pede gitu. Jadi dengan kasih voting ini itu yang lebih baik sih daripada kasih dia pendapat atau gimana. Ya jadi ini lebih baik sih. Iya itu juga benar sih, tapi emang kayak menurut aku nggak menutup kemungkinan juga gitu kan untuk kayak apa ya, ngerasa ya intinya malah jadi ngerasa nggak pede gitu sih. Tapi ya emang sih ada positif ada negatifnya juga, tapi ya Ya Atau Mas Nis itu bisa ditampung mungkin sarannya nanti dipertimbangin lagi. Ya tapi ntar ya. tampung aja ya. Oh yang tuh untuk link votingnya udah ini ya, udah saya taruh di WhatsApp untuk link votingnya. Ya kalau misalnya nggak mau voting terserah juga sih, saya nggak maksa gitu. Oke, itu tadi pertanyaan kenapa sih kita ada voting dan lain sebagainya gitu ya. Itu tadi jawabannya juga udah dijawab untuk meningkatkan apa nanti untuk menyemangatin dah kepada para pemateri. Tapi ada sisi positif dan negatifnya yang bisa kita ambil dan bisa diolah. Nanti itu tadi sudah dijawab, nanti akan dipertimbangkan lain sebagainya. Terima kasih atas pertanyaannya. Terus di sini selain ada pemateri nih, ada teman-teman juga audiens yang malam ini enggak sebagai pemateri. Jadi saya sebagai pembawa acara dari awal sampai akhir tadi mempersilakan nih kepada teman-teman audiens yang tadinya enggak membawakan materi untuk memperkenalkan dirinya. Oke. Oke, mulai dari siapa ini ya, kepada Bang Bro Naufal. Oke, perkenalkan dirinya. On cam. Silakan. Apa ini perkenalan diri? Iya. Oh, kemarin udah sih sebenarnya. Mana tahu ada lagi yang mau kenal gitu kan. Jadi kita perkenalan lagi. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Malam. Ya. Sore. Oh iya di Jerman sore ya. Buat yang belum kenal, gue Noval, mungkin tadi udah di mention sama Dinda. Gue tinggal di Depok. Apalagi ya? Awan sih perkenalan. Sekarang ngapain? Sekarang sih lagi sibuk libur sih karena lagi off gitu kerjanya. Paling ya gitu-gitu aja sih lagi pandemi gini. Ya, itu tadi Bang Bruno Val udah memperkenalkan dirinya dan tinggal di Depok. Sekarang karena masa pandemi ya, ya itu tadi udah yang dijelaskan. Iya. Salah satunya ikut-ikut yang kayak gini nih karena lagi pandemi juga kan jadi nyari-nyari aktivitas. Oke, terima kasih untuk Bang Bruno Val atas perkenalannya. Itu tadi bisa teman-teman ingat Bang Bruno Val. Untuk selanjutnya kita persilakan untuk Mbak Bro Mutiara. Perkenalan diri, sekarang lagi ngapain dan sibuknya apa dan lain sebagainya. Perkenalan biasa gitu. Oh, aku baru masuk ya. Aku Mutiara Arumsari. Aku sekarang lagi di Jerman. Aku di Indonesianya dari Majalengka, Jawa Barat. Dari Jerman. Iya, sekarang lagi.
Oke, Ya, dan Majalengka, tapi sekarang sedang di Jerman. Kesibukan di Jerman? aku ikutan itu apa namanya? Volunteer bisa dibilang kayak sukarelawan gitu, program sukarelawan gitu. Oke, Gimana? mantap. Lagi sosialisasi. Oke, terima kasih atas perkenalannya kepada ini panggilannya siapa ini? Aku siapa ya? Putih, Tiara. Ya. Tiara. Oke. Kepada Mbak Bro Tiara, terima kasih perkenalannya. Selanjutnya yang tadi nggak mengisi pemateri kepada Mbak Bro Rara. Ya, ada kalau misalnya tadi Mbak Bro Rara, silakan. Dia kayaknya lagi keluar karena sinyal di laptopnya hilang. Oke, siap. Kita lanjut ke yang tadi ada Bang Bro Yohanes. Kalau nggak salah tadi nggak menyampaikan materi. Ya, selamat malam. Malam. Pak Yohanes Bani. Saya sekarang berada di Malang, asli dari Flores, Nusa Tenggara Timur. Untuk sekarang saya sedang menjalankan pendidikan S2, baru masuk di Universitas Merdeka Malang. Ya, sekian perkenalan. Oke, itu tadi dari Bang Yohanes. Panggilannya siapa nih, Bang? Halo, biasa dipanggil Joni. Ya. Oke, terima kasih Bang Bro. Untuk selanjutnya, perkenalan itu dari yang belum disebutkan. Siapa ya? San. Oke, kepada Bang San, Bang Bro San. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Julius Sersanto Rubo. Saya aslinya dari Flores, NTT. Untuk kegiatan seharinya, saya lagi mengikuti perkuliahan S2 di Trisakti. Trisakti. Ya. Selain berkuliah, sekarang kegiatannya apa selama pandemi? Selama pandemi, mengisi waktu kosong dengan webinar, terus ikut yang kursus-kursus bahasa Inggris gitu. Oke. Terima kasih perkenalannya untuk Bang. Sebut-sebut nama panggilan. San. Bang San. Oke, Bang Bro San. Terima kasih atas perkenalannya. Ya. Jadi itu tadi teman-teman yang malam ini bergabung namun nggak jadi pemateri atau pembicara. Untuk adakah dari teman-teman yang belum disebutkan? Sepertinya nggak ada. Tinggal satu lagi. Tadi Mbak Bro Rara belum bergabung lagi. Di sini untuk voting malam ini untuk pembicara udah keluar ya, pembicara terbaik, 3 terbaik, nama terbaik. Nanti hasilnya bakalan di-share ke grup WA. Di sini saya akan bacakan untuk yang pembicara ketiga itu di di posisinya oleh Bang Bro Kamil. Untuk yang kedua ini ada 2 orang nih yang menjadi 2 terbaik. Ada 2 orang, itu Mbak Bro Dinda dan Mbak Bro Ismi. Dan yang pertama itu ada Bu Farida. Itu tadi 3 pembicara terbaik malam ini. Oke, dari saya sebagai pemandu acara dari awal Gimana, tadi. Mas? Nama saya disebut apa tadi itu? Sebagai pembicara terbaik malam ini. Masya Allah, nggak Masya salah. Allah. Masya Tidak. Allah. Nggak pakai persiapan. Allahu Akbar. Terima kasih. Selamat Bu. Ya. Ya, terima kasih. Ini mah rezeki nomplok, ujuk-ujuk dari langit.
Sudah Karena kasihan mak-mak ngomong ya. Terima eh, kasih. sudah berhasil memotivasi kami generasi milenial sekarang ini gitu kan dari lifestyle yang udah dibahas tadi. Oke. Terima kasih loh. Terima kasih loh berkumpul dengan anak muda bikin aku terenergize gitu loh. Kami juga mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih juga. Nggih. Oke, untuk malam ini saya rasa cukup dan dari pengamatan saya dari awal kita mengadakan acara Sertum ini hingga sekarang banyak dari teman-teman yang dari cara bicaranya, dari keberaniannya dan lain sebagainya itu sudah mulai meningkat satu persatu. Jadi yang tadinya ngomong satu patah dua patah langsung malu dan lain sebagainya sekarang sudah dengan sendirinya meningkat gitu. Dengan adanya acara kita seperti ini, saya dan kita semua berharap bisa mengasah public speaking kita. Oke? Untuk dari saya untuk malam ini saya sangat terima kasih bisa diberi kesempatan sebagai pemandu acara dari awal hingga akhir. Dan saya rasa untuk acara malam ini cukup. Dan terima kasih kepada teman-teman pemateri dan teman-teman audiens sudah bergabung dan sudah menyampaikan aspirasi dari masing-masing pemateri. Oke, dari saya cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Noval boleh bertanya? Halo, Mas, boleh bertanya? Mas Noval ya? Iya. Bukan Mas Noval, Mas Sopo yang barusan bicara? Kok aku salah? Wawan. Mas Wawan ya? Iya. Mas Wawan ganteng. Mas Wawan ya? Iya, Bu. Oh iya, Mas Wawan, moderatornya. Mas Wawan, ini kegiatan ini berlangsung kontinu atau gimana sih kalau boleh bertanya? Aku buta banget. Apakah forum ini ada tadi katanya ada grup? Aku kayaknya belum dimasukin grup ya? Ada. Udah ya? Kita ada grup WA. Jadi kalau acara untuk Sertum ini kita setiap minggu itu diadakan sekali ya malam ini. Oh gitu. Terus ya, orang yang seumur aku masih boleh ikut? Wah, boleh banget, Bu. Oh, alhamdulillah. Baik kalau begitu. Supaya aku jadi muda ya, nggak merasa tua. Gitu. Ya, Umur nggak bisa semua fisik nggak bisa dibohongin, tapi kan jiwa boleh ya, gitu loh. Iya. Jadi di sini nggak ada batasan usia sih, Bu. Jadi kita nanti bisa berbagi pengalaman dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Terima kasih sudah diterima. Thank you for accepting me. Oke. Gitu. Terima kasih. Ya, Nanti aku masukkan WhatsApp ya. Aku dimasukin grup dong. Iya, Bu. Nanti kepada kepalanya ntar langsung dimasukkan ke grup. Oke, siap. Matur nuwun. Sama-sama. Oke, terima kasih. Halo, malam. Halo. Iya, malam. Iya. Ini mau bertanya dikit ini untuk minggu depannya tuh. Iya. Apakah kita perlu dibawa materi begitu? Boleh nanti kalau misalnya mau jadi pemateri nanti langsung ada biasanya setiap habis kita acara ini paginya atau apanya nanti kita list nama pemateri. Oh gitu. Untuk judul materinya bebas judul materi bebas. Oh ya. Oke, makasih. Iya, sama-sama. Oke, kepada audiens boleh yang mau meninggalkan room dipersilakan. Terima kasih. Sama-sama, Bang. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Terima kasih juga semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk kebersamaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.